Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat list rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 29 Agustus 2024 ya teman-teman. Kemarin kebetulan saya nggak bikin video karena ada pekerjaan gitu ya. Dan ya sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Dan ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang ya, dan teman-teman harus paham bahwa keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan ini biasanya saham yang saya info di sini adalah saham untuk scalping ya. Jadi untuk trading cepat aja gitu ya, dan saya hanya entry ketika saham yang saya watchlist itu direspon market ya, direspon market diikuti kenaikan ya. Biasanya 2-3%. Bahkan terkadang sampai 8% pun saya masih suka ngejar kalau selama ada volatilitas dan ada buying power di situ ya teman-teman. Nah, tapi ingat lagi bahwa tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik ya. Jadi ya teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, di tanggal 29 Agustus sebenarnya ada banyak ya saham-saham kecil yang naik hari ini, dan mostly kebanyakan saya lihat itu ada perang antar sesama retail ya di saham-saham yang non liquid. Tapi karena spesial hari ini tanggal 29 PP Universe main, jadi nggak mungkin saya prioritasin saham-saham kecil ya untuk direkomendasikan. Ya paling saham kecil ada Dewi, MMIX, Games ini juga termasuk liquid ya, apalagi dia udah hari ketiga ya kalau nggak salah main ini teman-teman. Oke, sebelum itu sebelum masuk ke pembahasan sahamnya, saya mau sedikit review ya. Tadi pagi saya info RAM bagus ya, saya bilang syukur-syukur kalau dapat 565 580 ya. Jadi ini karena ada corporate action dan ada akum ya. Jadi kemarin ya range segini lah ya, open saya nggak tahu deh teman-teman ada yang dapat barang apa enggak. Trading saya pribadi scalping ya, di saham ini saya udah exit, dan kalau ngelihat ininya sih udah kurang oke. AI yang kemarin beli ini jualan teman-teman ya, kemarin dia beli sekarang jualan. AI ini kalau di 5% salah satu broker yang dimiliki oleh emiten ya, seperti itu. Selanjutnya untuk scalping ya, BDKR minus 3%, BBRM minus 9, NICL minus 2. Tapi ya ada Games yang masih 2 hari terakhir ini masih menjadi saham yang menurut saya oke untuk dipantau ya, karena dia mau bagi dividen dan tiba-tiba sahamnya volume dan transaksinya liquid. Nanti agak liquid lah ya, masih tetap ada bolong-bolong ya sih. Nanti kita bahas satu-satu nih teman-teman. Saya juga dari hari tanggal 27 saya udah mention soal saham brand ya. Ini masih oke, nanti kita bahas ya. Oke, langsung aja. Yang pertama tadi saya sampaikan ada Dewi, MMIX, dan juga Games. Dari Games ya pembahasan satu-satu. Jadi ya seperti teman-teman paham bahwa Games itu ada corporate action mau bagi dividen ya, per lembar sahamnya itu dapat 397 rupiah gitu ya, dan sahamnya itu direspon market dengan sangat luar biasa ya. Direspon market dengan sangat luar biasa, sudah 1, 2, 3, 4 ya, kurang lebih 4 hari volumenya keluar dengan value transaksi ini yang sangat liquid dibanding hari-hari sebelumnya gitu ya. Ya memang ciri khas saham yang lagi mau main manggung gitu ya, biasanya volumenya itu liquid. Dan ini sebenarnya di hari ini mostly sudah banyak broker retail yang masuk di saham ini ya. Jadi sebenarnya di saham Games ini kekhawatirannya adalah besok ketika market opening akan gebuk-gebukan sesama retail. Tapi sebagai ya orang yang suka scalping, saya sih nonton aja ya teman-teman. Kalau seandainya dia open ada pergerakan volatilitas yang arahnya ke atas, buying power kuat, saya akan scalping di saham ini. Ini kan dia naiknya kan kalau volatilitasnya tinggi ini naiknya bisa kadang belasan persen gitu ya teman-teman, kadang gap up. Tapi kita bisa coba cari titik entry yang tepat untuk cuman sekedar ambil 2-3% aja, saya pikir nggak terlalu sulit kalau di saham yang ada volatilitasnya. Dan volatilitasnya ini cenderung pergerakannya naik ya. Saya sebenarnya 2-3 hari ini juga scalping di saham Games, hanya ambil tipis-tipis aja ya, 3-4%an ya teman-teman. Bahkan ada cuma dapat 2% ya, tapi seperti itu ya. Yang penting kalau saya ketika dia market opening besok ada volatilitas, saya entry. Kalau market open dia gebuk-gebukan ke bawah, saya nggak entry. Gitu ya.
Nah, yang kedua ada saham Dewi. Saham Dewi ini hari ini main, dan hari ini adalah hari pertama dia naik dengan volume besar. Data transaksi oke karena dia ARA, candlenya mantep ya, Morubozu, luar biasa. Ini udah jelas menurut saya menarik. Ya kenapa? Karena CP yang melakukan akumulasi 764 juta ya. Memang secara likuiditas agak kurang, tapi saham ini saya yakin besok open dia akan gap up. Dan dia ada di fraksi di bawah 100 ya. Per tiknya ini udah cuan. Per tiknya ini di atas 1% ya teman-teman. Seperti itu. Ini alasan kenapa saham Dewi menarik. Yang ketiga ada MMIX. Ya, kalau secara likuiditas ini agak kurang, MMX hanya 800 juta value transaksi hari ini ya teman-teman. Ya, kalau dilihat sih ini CC yang melakukan akumulasi, tapi ini agak susah juga sih ya, karena CCNI sama CP ini juga banyak dipakai oleh retail gitu ya. Jadi memang seperti itu, dia juga lagi ada waran ya, dia punya waran ya. Tapi warannya sih menurut saya kurang begitu menarik ya. Oke, ini bisa dipantau juga ya teman-teman. Jadi salah satu opsi kalau seandainya di compare sama CEM HDFH ini lebih better. Tapi kalau saya pribadi teman-teman, fokus saya besok akan trading di PP Universe ya. Cuan ini naik 16%. Saham yang sangat liquid, punya volatilitas, ini sangat enak ya buat masuk entry dengan sizing yang besar gitu ya. Brand ini saham yang saya info kemarin, kalau tadi teman-teman lihat di awal ya. Ini brand kenapa saya info, karena dia masuk indeks FTSE kemarin dan mungkin di November akan ada rebalancing, dan mungkin ya dia akan masuk ke salah satu indeks besar, indeks asing besar MSCI ya. Kita harap seperti itu. Ya sebenarnya tanda-tandanya sih udah kelihatan ya, ini foreignnya beberapa hari ini masuk terus nih. Tapi memang inflow asing itu mungkin gak akan selalu konsisten setiap hari ya. Ada hari-hari dimana dia gak akan inflow. Tapi mostly secara keseluruhan asumsi saya brand sampai dengan akhir tahun akan menarik. Ini saya mention harganya 10.200 ya. Pada saat saya share itu masih 9.600an tuh ya teman-teman di YouTube membership. Terus juga ada BRPT ya, sama saham yang sangat-sangat liquid dengan value transaksi 100-an miliar gitu ya, dan dia punya volatilitas, dia naik 7%. Sebenarnya yang keren itu PTRO ya, sama cuan yang hampir arah ya teman-teman, cuan yang hampir arah. Ini bisa dilihat di sini ya, cuan sama PTRO arah, cuannya naik 16%. Ini kalau kita lihat data transaksi PTRO cakep banget ya teman-teman, PTRO cakep. Kita juga lihat cuan juga sama cakep. Jadi untuk trading besok mostly saya akan di PP Universe, prioritas pertama saya. Tapi kalau seandainya ini nggak gerak ya kita tengok saham-saham 3 opsi ini ya. Sebenarnya sih ada beberapa sih yang juga punya volatilitas tinggi, tapi ya saya rasa marketnya besok akan seru, dan ya mudah-mudahan ini video ini bisa bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman ya di penghujung bulan Agustus ini. By the way, saya sedikit lagi baru, cuma masih kecil ya, bulan ini baru dapat cuan kurang lebih baru UMR ya. Ya kenapa? Karena awal bulan kan, di awal minggu pertama Agustus itu saya sempat kena gebuk waktu IHSG dalam ya, yang waktu Jepang ada isu indeksnya turun dalam ya. Ya, saya pikir itu ya, kalau ada teman-teman yang punya saham lain kita diskusi chat di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.